Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 26 Juni 2015 kita ketemu lagi untuk mata pelajaran ekonomi untuk jadwalnya minggu ke-9. Sambil menunggu yang lain, kita tunggu selama sekitar 5 atau 10 menit menunggu teman-teman yang lain untuk gabung ke kelas malam ini. Malam ini kita akan melanjutkan minggu yang lalu tentang pendapatan nasional. Topik minggu ini adalah kita akan melihat contoh pengkajian dari pendapatan nasional. Oh iya, Mbak Uli. Ya. Kita tunggu yang lainnya dulu aja ya, sampai 5 menit lagi atau 10 menit. 5 menit aja. Sambil menunggu teman-temannya yang belum datang atau belum masuk, belum online, silahkan dibaca dulu modulnya tentang pendapatan nasional. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tia. Ya, Mbak Tia. Sambil nunggu teman-temannya, ada Mbak Uli, Mbak Tia ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu boleh. Sambil menunggu teman-temannya yang lain. Oh iya, Mbak Tia. Semangat, Mbak Tia.
Oke, kita mulai aja ya. Walaupun cuma bertiga dulu. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Melanjutkan minggu yang kemarin mengenai pendapatan nasional. Minggu kemarin kita udah belajar ya mengenai pendapatan nasional. Sebentar. Ya, kemarin kita udah belajar mengenai pendapatan nasional. Ada beberapa metode atau pendekatan yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat pendapatan nasional sebuah negara. Kemarin kita udah belajar ya, ada pendekatan produksi, ada pendekatan pengeluaran, ada pendekatan pendapatan, macam-macam ya. Ada yang disebut kalau pendekatan produksi itu adalah produk domestik bruto atau PDB. Nah, sekarang dan kemarin kita juga udah ngebahas ya kalau pendapatan nasional menghitung pendapatan nasional melalui pendekatan produksi itu ada rumusnya ya. Untuk pendekatan produksi itu dilihat dari apa ya teman-teman? Ada yang masih ingat? Pendekatan produksi itu cara menghitungnya itu dilihat dari atau jumlah dari nilai tambah sebuah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masing-masing industri di Indonesia, yaitu dengan rumus national income atau pendapatan nasional itu P dikali Q. P kali Q. Price diganti price itu di sini adalah nilai tambah, bukan nilai harganya ya. Jadi nilai tambah, jumlah nilai tambahnya dikali quantity yang diproduksi ditambah dengan produksi-produksi lainnya. Waalaikumsalam bagi yang teman-teman yang baru datang. Kita lanjutkan ya sama yang dari minggu yang lalu. Kita review sejenak. Nah, terus tentang minggu yang lalu kita juga udah belajar mengenai menghitung pendapatan nasional melalui pendekatan pendapatan. Kalau pendekatan pendapatan itu terdiri dari unsur sewa, upah, bunga, dan keuntungan atau laba dari sebuah usaha. Nah, semua empat hal ini itu dijumlahkan, didapatkanlah pendapatan nasional melalui pendekatan pendapatan. Kemudian yang ketiga, kita kemarin udah belajar rumus yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Ini terdiri atau pendekatan pengeluaran ini biasa disebut gross national product. Ini terdiri dari konsumsi atau pengeluaran konsumsi, kemudian investasi, ditambah dengan government expenditure, kemudian dijumlahkan dengan nilai ekspor dikurangi impor. Nah, kemarin juga kita tujuan dan manfaat kita untuk mempelajari pendapatan nasional ya. Beberapa di antaranya itu kita bisa mengukur tingkat kemakmuran sebuah negara, kemudian bisa mengetahui dan menelaah susunan atau struktur perekonomian di sebuah negara. Dengan hal itu kita juga bisa membandingkan kemajuan perekonomian di negara kita dari waktu ke waktu dalam periode waktu tertentu. Bisa membandingkan perekonomian antara daerah dan antar negara lainnya, sehingga kita tahu
kenapa tingkat perekonomian di negara lain itu lebih maju. Kita belajar dari mereka, siapa tahu bisa cocok diterapkan di negara kita, sehingga perekonomian negara kita pun bisa ikut berkembang seperti negara-negara yang sudah berkembang sebelumnya dengan tingkat perekonomian yang baik. Nah, di sini ada beberapa ya yang harus diingat, seperti kata kunci atau istilah-istilah seperti PNB. PNB ini atau GNP yaitu Produk Nasional Bruto, kemudian kita kenal PDB, Produk Domestik Bruto, terus ada PNN, Produk Nasional Neto, kemudian ada pendapatan nasional, dan personal income atau pendapatan perseorangan. Juga ada pendapatan bersih setelah pajak. Kemarin kita juga udah sedikit membahas mengenai saving ya, atau tabungan konsumsi. Apa pentingnya uang-uang yang kita tabung di bank itu, apa manfaatnya untuk negara dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan mengenai contoh dan kajian pendapatan nasional. Kita akan membahas angka. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman. Di sini dijelaskan mengenai komponen-komponen pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Ini satu yang bakal kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, komponen pendapatan nasional dalam pendekatan produksi. Nah, kemarin kita udah bahas kan ya, kalau perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi ini dilakukan dengan menjumlahkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha atau sektor di sebuah negara selama 1 tahun. Nah, perhitungan menggunakan pendekatan produksi ini adalah salah satu cara yang biasanya digunakan oleh pemerintah kita untuk menentukan seberapa besar pendapatan nasional negara Indonesia. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat, atau di tempat masing-masing bisa dilihat ya, ini adalah salah satu contoh. Di sini kita punya tabel 5.1. Judul tabelnya yaitu Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan pada tahun 1993. Harga konstan 1993 menurut lapangan usaha. Ini untuk periode 1997 hingga 2000. Dan ini dalam miliar rupiah, artinya misalnya untuk lapangan usaha pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan pada kolom 1 pada tahun 1997 itu bernilai dari sektor ini, dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan ini didapatkan PDB sebesar 64.468 miliar rupiah. Jadi ini bukan 64.000 saja, melainkan 64.000 rupiah. Ya, bisa dilihat ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, berbagai macam sektor ini berbeda-beda. Mereka menyumbang persenan terhadap pendapatan nasional di negara kita itu berbeda-beda. Ya, nggak apa-apa Mbak Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, contoh kita lihat di nomor 1. Sorry. Ini nggak kelihatan ya. Nih. Lapangan usaha yang bisa kita lihat ini adalah pertama pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan dengan jumlah ini dari mulai tahun 97
dia mengalami kenaikan ya, kecuali penurunan di tahun 1998. Mungkin ini dikarenakan krisis ekonomi yang kita hadapi zaman dahulu kala ya, 1998. Antara 1997-98 kita mengalami sebuah krisis ekonomi yang cukup besar ya, berpengaruh sangat signifikan terhadap tingkat perekonomian kita, sehingga mungkin jadi berdampak buruk terhadap tingkat pendapatan nasional kita. Tapi tahun 2000 sudah kembali naik. Nah, misalnya ambil tahun yang 2000, pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan ini mereka menyumbang sebanyak 66.431 miliar rupiah. Ini terdiri dari 5 jenis usaha, 5 jenis subsektor, mulai dari tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan lainnya, kehutanan, dan peternakan. Mengerti ya teman-teman cara membacanya? Ya, ini adalah PDB. Nah, teman-teman kalau mau mengetahui untuk pendapatan produk domestik bruto tahun 10 tahun terakhir ini, mungkin mulai dari 2005 hingga 2015 bisa di searching ya di Badan Pusat Statistik di websitenya. Kalau kita mau cari-cari data-data mengenai tingkat populasi, pengangguran, sebagainya, itu bisa di Badan Pusat Statistik. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ini mengerti ya, ini contoh dari pendapatan nasional melalui pendekatan produksi, di mana pendekatan produksi ini cara menghitungnya yaitu menjumlahkan nilai tambah suatu barang atau jasa yang dihasilkan oleh masing-masing sektor. Yakni sektor penghasil jasa terpenting adalah perdagangan, hotel, dan restoran sebanyak 16% dari PDB. Nah, kemudian yang kedua, komponen-komponen pendapatan nasional. Kalau tadi kan kita membahas tentang pendekatan produksi. Sekarang ini menggunakan pendekatan pendapatan. Dalam perhitungan pendekatan pendapatan ini, ada beberapa faktor produksi dan pendapatan yang biasanya dijadikan perhitungan. Yang pertama, tenaga kerja berupa gaji dan upah, berapa jumlah gaji yang diterima, berapa jumlah upah yang diterima oleh para pekerja. Kemudian tanah dan harta tetap lainnya, menggunakan jumlah pendapatan sewa yang didapatkan, kemudian dari modal dengan pendapatan berupa bunga yang telah didapatkan, dan keahlian atau kewirausahaan dengan pendapatan berupa keuntungan atau laba. Nah, menariknya di sini disebutkan bahwa hasil yang diperoleh melalui pendekatan pendapatan ini akan sama dengan hasil yang diperoleh melalui pendekatan produksi. Begitu. Kalau yang pertama tadi, perhitungan komponen pendapatan nasional dalam pendekatan produksi, kemudian barusan pendekatan pendapatan. Sekarang itu ada pendekatan pengeluaran. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Pur. Semoga teman-teman yang lainnya diberi kelancaran. Kita semua sebenarnya. Semoga kita semua diberikan kelancaran, kemudahan
dalam kesibukan kita masing-masing. Aduh, amin. Nah, yang ketiga, ini tentang pendekatan pengeluaran. Ada ini dibagi menjadi 4 sektor. Kita kemarin kan yang saya lupa beberapa yang kita membahas mengenai perekonomian 4 sektor. Nah, sektornya itu sama, ada sektor rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri. Nah, dari 4 kelompok sektor tersebut timbullah 4 jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran konsumsi dari rumah tangga, kemudian pengeluaran konsumsi oleh pemerintah, pengeluaran investasi, dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa ekspor oleh masyarakat luar negeri. Oh iya Mbak Pur. Oh, Mbak Nining bisa dicari sinyal. Tempat sinyal yang paling kuat ya Mbak. Contohnya yang mana Mbak? Contoh dari pengeluaran masing-masing ini. Ini sebentar lagi kita bahas nih, perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Jadi di bawahnya ada penjelasannya. Kita lihat dulu bagaimana penjelasannya. Nah, di sini kalau pengeluaran konsumsi rumah tangga itu ya kita ini belanja bulanan itu berapa? Belanja sayur, belanja mentahan yang gitu-gitu contohnya. Nah, kalau pengeluaran konsumsi oleh pemerintah itu yang waktu itu kita pernah bahas, pemerintah itu kan belanja, kayak belanja pegawai, menggaji pegawai negeri itu salah satu pengeluaran konsumsi oleh pemerintah. Kemudian mengadakan atau memperbaiki infrastruktur itu juga belanja pemerintah. Menyediakan transportasi dan sebagainya itu juga belanja pemerintah. Kayak gitu. Nah, di sini juga pengeluaran pemerintah itu juga bisa bertujuan untuk investasi. Di sini disebutkan bisa dalam berbentuk modal tetap domestik seperti pengeluaran untuk membangun prasarana jalan, jembatan, dan jaringan irigasi. Kayak gitu. Nah, sedangkan untuk tadi jenis yang ketiga yaitu jenis pengeluaran yang ketiga yaitu pengeluaran investasi oleh perusahaan. Investasi adalah pembentuk barang atau jasa untuk menghasilkan barang dan jasa yang lain. Nah, pengeluaran investasi ini itu untuk menambah barang modal tetap dan persediaan yang terdiri atas bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Bisa juga modal, hanya sebuah modal uang saja. Kemudian nah, kalau dalam perhitungan pendapatan nasional ini, investasi yang dikeluarkan oleh swasta atau perusahaan dan investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu dalam satu golongan, disatukan dalam satu golongan berupa pembentukan modal. Nah, terus yang keempat, jenis pengeluaran tadi itu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa ekspor oleh masyarakat luar negeri.
Ini yang tadi yang kita lihat kalau dari rumusnya tuh X dikurangi impor, selisihnya inilah yang dimasukkan ke dalam perhitungan pendapatan nasional. Nah, di sini ada, sebentar, kenapa nggak bisa bergerak? Nih, di sini kita bisa lihat ada tabel 5.2 tentang produk domestik bruto menurut jenis pengeluaran. Antara tahun 97 dan 2000. Dalam miliar rupiah ya. Teman-teman bisa, bisa dilihat yang bisa melihat, bisa menyimak. Di sini ada jenis-jenis pengeluaran di tabel kolom nomor 1. Ini tadi yang ada 4 jenis itu tadi ya. Jadi ada pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah. Ini pengeluaran konsumsi pemerintah itu yang mereka belanja ya, belanja. Nah, terus kalau yang pembentukan modal tetap domestik ini adalah mereka berinvestasi. Ini investasi. Kemudian perubahan stok ini sepertinya ini berhubungan dengan investasi juga. Saya tidak terlalu jelas ini rumusnya dari mana. Kemudian ekspor barang dan jasa-jasa, ini sudah jelas. Nah, ini ditambahkan semuanya, kemudian dikurangi dengan impor barang dan jasa-jasa. Didapatkanlah produk domestik bruto. Nah, produk domestik bruto ini kemudian dikurangi dengan pendapatan neto terhadap luar negeri atas faktor produksi. Nah, ini pun angkanya, saya kurang tahu ini dilihat dari mana ya rumusnya. Didapatkanlah produk nasional bruto. Seperti angka ini 609, 340. Dari produk nasional bruto ini dikurangi pajak dan dikurangi penyusutan sehingga kita bisa mengetahui berapa nilai pendapatan nasional ini. Kalau misalnya kayak rumus-rumus kayak gini, maksudnya kayak yang tadi saya bilang saya tidak terlalu paham. Mungkin biasanya pemerintah punya perhitungan sendiri, mereka punya rumusnya sendiri ya, dalam menentukan perubahan stok dan pendapatan neto terhadap luar negeri atas faktor produksi, begitu. Nah, di sini yang waktu seminggu yang lalu kita bahas, dia tuh menghasilkan gini. Intinya rumusnya seperti ini. Untuk mencari PDB atau produk domestik bruto itu dari C, konsumsi, baik itu konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, konsumsi perusahaan, ditambah dengan government expenditure atau belanja pemerintah, pengeluaran pemerintah, kemudian ditambah investasi, ditambah jumlah ini impor atau selisih dari ekspor dan impor. Nah, dari sini Mbak Nanda, Mbak Rofi Ananda, sudahkah paham contoh-contohnya seperti yang tadi dijelaskan di atas ya? Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Iya, sama-sama, Mbak.
Berarti lanjut ya. Nah, disinilah lanjutan ini. Hubungan antara PDB, PNB. PDB tadi produk domestik bruto, PNB itu produk nasional bruto, dan hubungannya dengan national income atau pendapatan nasional. Di sini kita punya hitung-hitungan lagi. Sebenarnya ini tabel ini itu adalah perhitungan ya. Perhitungan. Bisa dilihat sendiri nanti ya teman-teman. Nah, yang perlu kita pahami di sini dalam tabel di atas itu pertama yaitu pendapatan neto terhadap luar negeri atas faktor produksi itu adalah selisih antara pendapatan. Oh, di sini ada nih itunya, keterangannya. Pendapatan neto terhadap luar negeri atas faktor produksi yang tadi saya bilang saya tidak terlalu paham, itu adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dari faktor produksi di Indonesia, faktor produksi Indonesia di luar negeri, dengan pengeluaran yang dibayarkan untuk faktor produksi asing di Indonesia. Jadi kayak change, saling membalancekan antara yang di luar negeri, faktor produksi yang kita punya, dengan yang di Indonesia, kayak gitu. Terus tadi, pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Enak banget ya. Ini pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Nah, biasanya sih dilimpahkannya ke kita sebagai konsumen. Contohnya PPN. Kalau kita ke restoran-restoran tuh, nah itu PPN. Contohnya kalau kita ke restoran, ke McD, ke KFC, sorry menyebut merek ya. Itu biasanya kita bakal nambah misalnya 10%, 10 hingga 15%. Itu biasanya untuk PPN. Jadi kalau misalnya kita jajan 5.000, kita pasti bayarnya 5.500 karena kita harus menambah pajak pertambahan nilai, yaitu biasanya 10% hingga 15% dari apa yang kita pesan, yang kita beli, kayak gitu. Terus di sini ada contohnya, yaitu pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM ya, biasa kayak barang-barang mewahnya seperti mobil mewah, Lamborghini lah, Ferrari lah, ada disebut lagi gitu, atau berlian dan sebagainya. Nah gitu. Jelas ya Mbak Tia? Nah, yang ketiga, pengeluaran untuk pembentukan modal tetap dimaksudkan untuk digunakan dalam proses produksi, maka dari waktu ke waktu, nilai modal tetap tersebut akan turun. Nah, penurunan nilai modal tersebut dinamakan penyusutan. Sepertinya minggu yang lalu sudah saya jelaskan ya, tentang penyusutan itu apa ya. Ini ya, penurunan nilai modal. Itu disebut penyusutan. Jadi penyusutan itu sekali lagi penurunan nilai modal. Contohnya, kalau kita beli gadget aja, beli gadget HP kita beli 10 juta. 10 juta tahun ini, tahun depan pasti harganya turun. Kalau kita misalnya mau ngejual lagi, atau bahkan di tokonya pun turun, karena itu adalah ada penurunan nilai kegunaan ya, kalau misalnya yang sudah dipakai kayak gitu. Penyusutan biasanya kalau di dalam sebuah perusahaan, penyusutan itu bisa sampai 5% per tahun. Kalau mesin biasanya paling besar biasanya 5% hingga mungkin ada 10%. Penyusutan juga bisa nggak hanya mesin, tapi penyusutan kendaraan.
aset-aset yang dimiliki biasanya itu mereka ada penyusutan seperti itu contohnya. Oke teman-teman, nah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi di sini yang kita harus sedikit hafalan ya di sini, karena banyak istilah-istilah yang hampir-hampir mirip dan kadang kita kita memang harus bisa membedakan. Jadi antara produk domestik bruto dan produk nasional bruto. Kalau produk domestik bruto itu ditambah dengan pendapatan neto terhadap luar negeri atas faktor produksi, itu menghasilkan produk nasional bruto. Nah, si produk nasional bruto ini harus dikurangi dengan pajak tidak langsung neto dan penyusutan yang tadi dijelaskan, sehingga didapatlah pendapatan nasional. Begitu teman-teman. Ya, Mbak Wiwin, selamat malam. Ya, nyampe sini ada yang mau ditanyakan? Bingung gimana Mbak Nining? Oh iya Mbak Uli, nanti kita ada mau diulang lagi atau sebenarnya nanti kita ada jadwal untuk mereview sih, untuk memahami lebih lanjut dengan soal-soal ya, contoh-contoh soal. Jadi tenang saja, bagi yang masih belum paham, bisa dipahami nanti minggu depan melalui soal-soal. Atau mau dibahas sekarang saja? Ya, jadi pendapatan nasional pendapatan nasional itu yang tadi dari sebelumnya seminggu yang lalu kita bahas, kalau ada beberapa cara perhitungan pendapatan nasional melalui beberapa pendekatan. Oke, jadi untuk menghitung pendapatan nasional di sebuah negara, kita itu bisa menggunakan beberapa pendekatan. Gampangnya beberapa rumus lah seperti itu, beberapa macam perhitungan. Itu ada 3 yang utama. Yang utamanya itu ada 3. Yaitu melalui menghitung pertama yaitu menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan produksi. Nah, caranya
untuk pendekatan produksi ini itu dijumlahkan semua nilai tambah barang dan jasa dari masing-masing sektor industri. Nah, contohnya di sini, tabel 5.1 ini. Kan tabel 5.1 ini adalah contoh dari pendapatan nasional melalui pendekatan produksi, di mana yang dihitung itu adalah penjumlahan dari nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh setiap sektor lapangan usaha di Indonesia, misalnya contohnya di Indonesia. Nah, ini bisa kita lihat. Bentar. Di tabel 5.1, nomor 1. Di sini kan ada lapangan usaha dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Nah, dari sektor ini, mereka menyumbang nilai tambah hasil dari produksi yang mereka hasilkan itu sebesar 64 sekian miliar rupiah pada tahun 1997. Nah, si 64.000 miliar ini itu terdiri dari sumbangan sektor-sektor dari tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan dan peternakan itu sendiri. Begitupun dengan nomor 2, dengan di bidang pertambangan dan penggalian. Mereka ini menyumbang sebesar 38 miliar rupiah untuk pendapatan nasional yang terdiri, yang sumbernya tuh dari sektor minyak dan gas bumi, sektor pertambangan tanpa migas, dan sektor penggalian. Nah, nilai-nilai di sini itu yang 38.000 ini adalah bukan nilai penjualan, tapi nilai tambah dari sebuah barang dan jasa yang diproduksi. Nilai tambah ini bisa terdiri dari kayak misalnya mereka produksi roti, kita produksi roti nih 1.000, keluar dari oven tuh dia harganya 1.000, tapi kan kita harus nge-packaging, terus harus bayar apa tuh namanya, bayar pelayan yang melayani menjual rotinya, harus bayar apalah pajak toko dan sebagainya, kan otomatis akan menambah harga, mengeding harga si roti tersebut, misalnya jadi 2.000. Nah, si 1.000-nya ini, tambahan 1.000-nya inilah yang disebut nilai tambah dari suatu barang dan jasa yang diproduksi, begitu. Itu contoh dari perhitungan pendapatan nasional melalui pendekatan produksi. Itu satu rumusnya. Rumus yang pertama dari pendekatan produksi. Nah, pendekatan produksi ini paham semuanya? Itu tadi ya tentang pendekatan produksi. Biasanya ini pendekatan produksi ini untuk mencari produk domestik bruto, namanya itu. Nah, kalau udah paham, baru satu tuh ya pendekatan, baru satu pendekatan. Pendekatan yang kedua, atau bisa kita bilang rumus yang kedua, untuk menghitung pendapatan nasional itu, ada namanya pendekatan pendapatan. Jadi, pendapatan nasional ini dihitung melalui pendapatan-pendapatan yang kita terima sebagai masyarakat. Di sini dijelaskan kalau di sini dijelaskan ada 4 kelompok dari yang menjadi sumber pendapatan, yaitu pertama, tenaga kerja.
berupa gaji dan upah. Kemudian pendapatan dari tanah dan harga tetap lainnya berupa sewa. Harta tetap lainnya itu maksudnya di sini adalah harta tetap itu harta tidak bergerak ya biasanya. Jadi kayak rumah, gedung, dan sebagainya. Kemudian modal. Pendapatan yang kita terima dari kita meminjamkan modal itu adalah bunga. Jadi jumlah bunga itu termasuk perhitungan untuk pendapatan nasional. Kemudian keahlian atau kewirausahaan. Ya Mbak Tini. Itu pendapatan yang didapatkan itu berupa keuntungan atau laba atau usaha. Nah, keempat macam jenis pendapatan ini dijadikan sebagai komponen perhitungan dalam pendapatan nasional. Begitu. Nah, untuk pendekatan yang kedua ini mengenai pendekatan pendapatan, mengerti ya teman-teman? Ini pendekatan yang kedua. Tadi yang pertama, menghitung pendapatan nasional melalui pendekatan produksi. Yang kedua, ini pendekatan pendapatan. Jadi ada produksi, ada pendapatan. Nah, yang ketiga, itu kita melihat pendapatan nasional itu melalui pendekatan pengeluaran. Tadi yang pertama produksi, yang kedua pendapatan, yang ketiga pengeluaran. Pendekatan pengeluaran untuk mencari tahu seberapa besar pendapatan nasional kita, nasional negara kita. Nah, untuk pendekatan pengeluaran ini, pendekatan yang ketiga ini, kita ingat kemarin di perekonomian 4 sektor, kegiatan perekonomian 4 sektor. Kan ada sektor rumah tangga, pemerintah, sektor perusahaan, dan masyarakat luar negeri tuh. Nah, dari masing-masing ini timbullah pengeluaran-pengeluarannya. Jadi ada 4 jenis pengeluaran. Yang pertama, pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga, kemudian pengeluaran konsumsi oleh pemerintah, yang ketiga pengeluaran investasi ya oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu pengeluarannya itu adalah investasi. Kemudian yang terakhir itu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa ekspor oleh masyarakat luar negeri. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi yang untuk pendekatan yang ketiga ini, pendekatan pengeluaran, yang harus kita lihat itu adalah melalui pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh 4 sektor kegiatan ekonomi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu dari rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri. Nah, dijelaskan di sini, kalau misalnya yang pertama tentang pengeluaran konsumsi rumah tangga, itu udah jelas ya. Kita belanja berapa bulan, kita belanja berapa NT atau berapa rupiah dalam sebulan, itu adalah pengeluaran konsumsi kita, sudah jelas ya, sebagai di rumah tangga. Nah, yang kedua ini adalah pengeluaran konsumsi oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah itu adalah pengeluaran konsumsi pemerintah. Adapun di sini pengeluaran pemerintah untuk tujuan investasi. Ini dimasukkannya ke dalam pembentukan modal tetap domestik namanya. Contohnya adalah pengeluaran untuk pembangunan sarana jalan, jembatan, irigasi, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ada lagi yang ketiga, yaitu pengeluaran investasi oleh perusahaan. Di sini sudah jelas ya, kalau perusahaan ingin mengembangkan usahanya, dia perlu berinvestasi baik dalam bentuk bahan baku atau mesin dan sebagainya.
Seperti itu. Nah, dalam perhitungan pendapatan nasional di Indonesia, pengeluaran investasi oleh perusahaan atau swasta bersama-sama dengan pengeluaran investasi oleh pemerintah dimasukkan ke dalam komponen pembentukan modal tetap domestik bruto dan komponen perubahan stok. Nah, ini ya tentang pengeluaran investasi oleh perusahaan. Nah, yang keempat, dalam pendekatan pengeluaran itu kita juga melihat nilai ekspor dan impor, yaitu selisih antara nilai ekspor dan impor atau nilai ekspor dikurangi impor itu menjadi komponen atau jumlah pengeluaran yang dihitung dalam pendapatan nasional. Nah, di sini contoh perhitungannya ada nih di sini di tabel 5.2. Melalui pendekatan pengeluaran. Teman-teman bisa dilihat di tabel 5.2 ya. Di kolom pertama, jenis pengeluaran. Di sini yang sudah kita sebutkan tadi, ada pengeluaran konsumsi rumah tangga, ditambah dengan pengeluaran konsumsi pemerintah, ditambah lagi dengan pembentukan modal tetap domestik bruto atau investasinya, dan perubahan stok ini. Kemudian jumlah ekspor dan barang-barang dan jasa-jasa dikurangi, ini semua ditambahkan yang sebelumnya, kemudian dikurangi dengan nilai impor barang-barang dan jasa. Nah, dari penjumlahan antara pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor dikurangi impor ini, didapatkanlah nilai dari produk domestik bruto kita. Ini ya yang pada tahun 97 itu produk domestik bruto kita itu senilai 627 sekian miliar rupiah. Nah, untuk mencari pendapatan nasional, kan ini masih produk domestik bruto nih, dikurangi dengan pendapatan neto terhadap luar negeri atas faktor produksi. Dapatlah produk nasional bruto. Jadi produk domestik bruto bila dikurangi dengan pendapatan neto terhadap luar negeri atas faktor produksi, itu akan menghasilkan nilai untuk produksi nasional bruto. Nah, dari produk nasional bruto ini, dia harus dikurangi terlebih dahulu oleh pajak tak langsung neto dan dikurangi penyusutan. Setelah dikurangi pajak dan penyusutan, maka dihasilkanlah nilai dari pendapatan nasional negara kita melalui perhitungan pendekatan pengeluaran. Begitu teman-teman. Paham sampai sini? Nah, di sini untuk memudahkannya ada rumusnya untuk mencari PDB. Ini baru nyampe PDB ya. Produk domestik bruto. Ini konsumsi ditambah investasi dari government, ditambah dengan investasi dari perusahaan, ditambah nilai ekspor, dikurangi nilai impor. Seperti itu. Ya, nyampe sini paham? Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya. Oke. Review. Pertanyaan gampang. Saya punya pertanyaan. Untuk menghitung pendapatan nasional sebuah negara atau menghitung pendapatan nasional negara kita, bisa pakai pendekatan apa aja? Coba sebutkan.
Yang tadi udah kita bahas. Ayo, coba sebutkan macam-macam pendekatan untuk menghitung pendapatan nasional. Sebutkan. Sekarang saya tunggu. Tadi ya, ada 1, 2, dan 3. Ayo, Mbak Nining mungkin bisa menjawab. Pendekatan untuk menghitung pendapatan nasional bisa digunakan dengan berapa cara? Sebutkan. Ayo Mbak Nining, Mbak Wiwin, Mbak Pur, Mbak Nanda, Mbak Tia, Mbak Uli. Siapa lagi? Mbak Tini? Ya. Kalau sudah paham, harusnya bisa ya. Saya tunggu loh. Berapa cara sih untuk menghitung pendapatan nasional nih? Yang tadi sudah kita bahas. Ya, ada 3 ya. Pendekatan produksi pendekatan, bukan pendapatan. Jadi Mbak Uli, bukan pendapatan produksi, pendapatan pendekatan, pendapatan pengeluaran ya. Tapi pendekatan, metode. Produksi metode, pendapatan metode, dan pengeluaran metode. Not method, but approaching sebenarnya, lebih tepatnya. Jadi production approach, income approach, dan pengeluaran approach. Itu ya, jadi pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Kayak gitu. Ya. Kayak gitu ya. Kita pahami dulu saja ada beberapa macam cara menghitung pendapatan nasional, baru deh nanti habis selesai bab ini kita latihan soal. Oh iya ya, maaf. Kalau misalnya saya terlalu cepat neranginnya, bilang aja ya. Miss neranginnya terlalu cepat, nanti saya agak lambatin lah. Oh ya Mbak Tini, kalau sinyal memang agak susah ya. Harus rajin nyari tempat yang sinyal yang bagus aja lah. Ntar kita bahas lagi ya Mbak Tini. Minggu depan pasti saya ulangi lagi tentang hal ini. Oke. Lanjut dulu ya. Kita beralih ke yang lain dulu biar agak fresh gitu. Nah, di sini kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan, konsumsi, dan investasi. Nah, di sini
Biasanya dalam kegiatan perekonomian ini kegiatan-kegiatan seperti tabungan, konsumsi, dan investasi selalu dilakukan oleh aktor-aktor kegiatan perekonomian ya, yang tadi yang sebelumnya udah kita bahas. Ada berapa sektor? Ada rumah tangga, ada perusahaan, ada government, pemerintah, dan masyarakat luar negeri ya. Nah, terus kemarin kita juga udah ngebahas mengenai perekonomian tertutup sederhana yang diterima oleh rumah tangga. Jadi di dalam rumah tangga, dalam perekonomian, aktor perekonomian di rumah tangga ini, biasanya yang kita lakukan apa sih? Konsumsi dan nabung. Kerjaan kita konsumsi, kalau ada sisa ditabung. Atau mungkin kadang ditabung dulu baru sisanya untuk konsumsi. Tergantung ya macam-macam orang. Nah, di sini ada rumus sederhana tentang pendapatan nasional yang diterima oleh rumah tangga. Jadi Y, di sini ada rumus Y sama dengan C ditambah S. Y di sini adalah pendapatan nasional, konsumsi dari consumption, C, dan S dari saving, tabungan. Nah, dari rumus di atas diketahui bahwa pendapatan hanya digunakan untuk belanja atau ditabung. Bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan akan digunakan untuk menabung. Atau mungkin ada teman-teman yang kebalikannya, ditabung dulu baru dibelanjakan. Kayaknya jarang ya. Biasanya dibelanjakan dulu, baru sisanya pendapatan yang kita dapat nih, gaji yang kita dapat ini biasanya kan dibelanjakan dulu, baru sisa, kalau ada sisa ya ditabung kayak gitu. Nah, jumlah pendapatan yang digunakan untuk konsumsi itu tergantung pada jumlah pendapatan yang digunakan untuk konsumsi ini tergantung pada satu, besarnya pendapatan rumah tangga setelah dikurangi pajak penghasilan dan potongan-potongan. Nah, di sini pendapatan teman-teman atau mungkin gaji dari teman-teman bayar pajak nggak sih di sini? Kalau boleh saya tahu, kan kalau misalnya di Indo nih, kita harus punya NPWP nih sekarang, nomor pokok wajib pajak. Tiap bulan pasti di gaji kita tuh dipotong pajak. Biasanya yang motong itu adalah perusahaannya. Nah, kalau teman-teman di sini bayar pajak juga nggak? Terus sistemnya gimana sih? Kalau boleh tahu. Bayar pajaknya sendiri atau dipotong sama bosnya dulu? Atau gimana? Bayar pajak ya? Sekitar berapa persen teman-teman? Pajak penghasilan di sini. Oh, diurus sama agensi. Berapa persen sih kira-kira itu? Itu emang aturan dari pemerintah Taiwannya atau agensinya atau gimana sih? Oh, dari Taiwannya. Ya. Ya, biasanya. Tapi punya itu nggak? Kayak kalau di Indonesia kan tuh ada tuh NPWP, nomor pokok wajib pajak. Nah, kalau teman-teman punya kartu-kartu semacam itu nggak?
untuk pajak-pajakan gitu. Saya ini wajib pajak gitu. Kalau di Taiwan ini. Nggak ada ya. Oh ya udah kalau. Jadi pajaknya itu per bulan. Setiap gajian kah atau ada periode tertentu misalnya 6 bulan sekali atau setahun sekali? Pajak dihitung dari tahun kedatangan. Ada yang kena pajak, ada yang enggak. Oh. Kalau gaji, 2 kali lipat ya double-nya. 18%. Kalau di atas 20.000, kalau di bawahnya 6%. Tinggi juga ya. Kalau di Indonesia berapa ya teman-teman? Saya belum pernah bayar pajak soalnya. Belum punya penghasilan. Kalau di Indonesia kalau nggak salah ada 15%. 15% dari, ada batas minimalnya soalnya. Kalau misalnya sehari kita gajinya kurang dari 150.000 rupiah, biasanya dia nggak kena pajak. Jadi wajib pajak perorangan di Indonesia juga itu dibagi-bagi, tergantung penghasilan juga. Tapi kalau PNS sudah pasti dipotong itu. Ya, berarti lanjut aja ya. Jadi gitu ya, jadi jumlah pendapatan yang digunakan untuk konsumsi itu tergantung dari satu besarnya pendapatan rumah tangga setelah dikurangi pajak penghasilan. Kalau dalam 1 tahun pajaknya lebih dari yang kita bayar, kembali ke kita. Oh, ya. Kalau kayak gitu-gitu ada, kalau bayar pajak gitu ada struknya nggak? Dikasih struknya gitu nggak? Bukti bayar pajak gitu. Atau tahu-tahu udah dipotong aja gitu? Oh ada. Ya. Oke lah kalau kayak gitu. Kalau ada berarti aman. Berarti ada bukti bayarnya tuh, tanggung jawabnya berarti ada ya, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, terus yang kedua, jumlah pendapatan yang digunakan untuk konsumsi ini tergantung pada komposisi rumah tangga, jumlah dan umur anggota rumah tangga. Ya, kalau kita masih single dan happy kayak gini kan gaji buat kita sendiri ya, nggak dibagi-bagi. Tapi kalau ya punya anak, ini kita ngomonginnya keluarga inti ya. Keluarga inti itu adalah suami, istri, anak 2 berdasarkan keluarga berencana. Kalau anaknya 3 udah rencana sendiri itu ya. Ya, itu jadi tergantung jumlah dan umur anggota rumah tangga. Jumlah udah jelas ya. Kalau misalnya kita cuma punya anak 1, otomatis pendapatan kita, konsumsi kita akan lebih sedikit ketimbang yang punya anak 2 atau 3. Nah, kalau umur, kebutuhan anak umur 5 tahun dan anak 10 tahun itu kan jelas beda ya. Itu mempengaruhi dari jumlah konsumsi kita, kayak gitu. Nah, terus jumlah pendapatan yang digunakan untuk konsumsi itu tergantung juga dengan tuntutan lingkungan. Tuntutan lingkungan di sini contohnya kayak gimana? Ada yang bisa ngasih contoh tuntutan lingkungan?
tuntutan lingkungan ini mempengaruhi jumlah konsumsi kita. Ada yang bisa memberi contoh? Tuntutan lingkungan yang mempengaruhi jumlah konsumsi kita. Contohnya kayak apa sih? Ya, contohnya makan. Ya, makan. Biasanya kalau arisan mungkin, iya mungkin. Iya ya, kemarin itu saya nggak punya arisan semester kemarin. Sekarang ada arisan. Jadi uang saku saya berkurang. Sekolah anak. Sekolah anak. Tuntutan lingkungan. Bisa sih sebenarnya. Kalau lingkungan di sekitar kita anak-anak teman-teman yang lainnya masuk sekolah A, biasanya kita pengennya anak kita masuk sekolah A juga. Walaupun uang masuknya lebih besar kayak gitu kan ya. Emang kadang tuntutan lingkungan itu. Iya ya. Kalau di desa sayur mayur bisa tanam sendiri, kalau di kota semua beli. Iya sih. Di kota mana dulu tapi Mbak? Kalau kotanya di desa, tetap aja kita bisa nanam sayur sendiri. Kebutuhan yang mendadak seperti sakit, ya itu sebenarnya kalau menurut saya kayak kebutuhan ketika kita sakit mendadak itu kan nggak bisa diprediksi, maksudnya nggak bisa menjadi konsumsi yang rutin kayak gitu. Jadi mungkin itu bisa dikatakan sebagai pendapatan atau konsumsi di luar konsumsi rutin seperti itu. Nah, terus lanjut. Jumlah pendapatan yang ditabung. Jumlah tabungan kita itu tergantung pada jumlah pendapatan yang diterima dan besarnya bagian yang akan dikeluarkan oleh untuk konsumsi. Jadi, gaji sekian, konsumsi berapa? Kalau konsumsi kita dikit, otomatis tabungan kita banyak. Dan sebaliknya, saat pendapatan kita sekian tapi konsumsi banyak, maka hasil kita cuma bisa nabung seadanya. Nah, jumlah tabungan kita juga tergantung dari jumlah pendapatan yang ingin disimpan untuk tujuan berjaga-jaga. Nah, ini tujuan berjaga-jaga itu seperti kebutuhan yang mendadak seperti kalau sakit, kalau ada apa-apa gitu. Dan menghadapi keadaan mendadak di waktu yang akan datang. Ya, kalau tiba-tiba mendadak kita mau liburan ke Eropa gitu kan, itu mungkin itu mempengaruhi jumlah tabungan yang kita punya. Terus tingkat bunga. Bila tingkat bunga bank naik, orang cenderung mengurangi bagian pendapatan untuk tujuan konsumsi dan meningkatkan tabungan atau investasi. Ya, yang kita bahas kemarin. Wah, bunga bank yang itu tinggi, hayu nabung. Alhasil, kita ngirit dalam hal makanan, dalam hal belanja-belanja, dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, dalam jangka panjang, tabungan akan digunakan untuk pengeluaran investasi. Tentunya setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran mendadak. Jadi tabungan kita nih udah sekian. Balik Indo, mau bikin usaha, modal. Jadikanlah modal investasi, buka warung lah atau apalah. Dagang ini, dagang itu, bikin pabrik roti, pabrik sepatu dan sebagainya. Nah, di sini ada pun faktor yang mempengaruhi besarnya investasi. Antara lain yaitu tingkat bunga. Tingkat bunga merupakan harga modal. Tingkat bunga yang tinggi menyebabkan perusahaan
kurang berminat melakukan investasi, demikian pula sebaliknya. Nah, kekuatan permintaan konsumen akan barang dan jasa. Permintaan konsumen yang kuat menyebabkan meningkatnya laba dan mendorong perusahaan untuk melakukan lebih banyak investasi pabrik dan mesin untuk memenuhi permintaan konsumen. Kayak gitu. Jadi ketika barang lagi diminta banyak oleh konsumen, biasanya perusahaan lebih menginvest kepada pabrik sehingga dan mesin sehingga bisa memproduksi lebih banyak barang dan jasa sehingga bisa mengcover permintaan dari konsumen kayak gitu. Ya, nyampe sini ada pertanyaan mengenai konsumsi, menabung, dan investasi. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan mungkin akan saya jawab minggu depan ya, karena waktunya tinggal 1 menit. Paham nggak? Paham lah ya, gampang kok ya. Ini masuk logika itu gampang banget tentang konsumsi, tabungan, dan investasi. Itu biasanya pikiran kita setiap tidur, mau tidur pasti mikirnya itu. Hari ini kita beli apa aja? Besok nabung sekian. Pengen beli ini, pengen beli itu. Konsumsi, saving, dan investasi. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, bisa nge-email aja ya. Teman-teman semuanya. Karena waktunya terbatas, makasih buat yang udah masuk kelas. Mudah-mudahan berkah ilmunya. Salam buat teman-teman yang lainnya. Semoga kita diberi kelancaran, kemudahan dalam pekerjaan kita. Amin. Makasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.